Jiwandono dari gedung DPR RI. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan Komisi 11 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kami perkenalkan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih untuk periode 2026-2031, Saudara Thomas A.M. Jiwandono, BAMA. Kepada calon Deputi Gubernur Bank Indonesia agar maju ke depan untuk foto bersama. Rapat paripurna DPR RI ke-12 masa persidangan 3 tahun sidang 2025 hingga 2026 resmi menyepakati Thomas Jiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia yang baru. Thomas yang kini masih menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan itu akan menggantikan posisi Jude Agung yang mundur dari jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia sejak 13 Januari 2026. Ia juga dipilih setelah melaksanakan serangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test melawan dua pejabat karir Bank Indonesia, Solihin M. Juhro dan Diki Kartikoyono di Komisi 11 DPR pada Senin. Ketua Komisi 11 DPR Misbahun mengatakan nama Thomas terpilih karena Komisi 11 terkesima atas penjelasan tentang rancangan sinergi otoritas moneter dan fiskal dalam mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diketahui, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan ekonomi Indonesia bisa tumbuh 8% dari satu dekade terakhir, hanya bergerak di kisaran 5%. Setelah penetapan di rapat paripurna, ia akan dijadwalkan mengikuti pelantikan sebagai Deputi Gubernur secara resmi di Mahkamah Agung. Pria yang lahir pada 7 Mei 1972 di Jakarta itu merupakan anak dari mantan Gubernur Bank Indonesia, Sudrajat Jiwandono. Adapun Sudrajat adalah suami dari Bianti Ningsih Midrawati, kakak kandung Prabowo Subianto. Dengan demikian dia juga merupakan cicit RM Margono Joyohadikusumo, pendiri Bank BNI. Lulusan S1 bidang sejarah di Haverford College, Pennsylvania dan S2 di bidang hubungan internasional dan ekonomi internasional, Johns Hopkins University itu memulai karirnya sebagai seorang wartawan pada 1993. Ya. Setelahnya, Tommy juga menggeluti profesi sebagai analisis keuangan di Wedlock NatWest Securities Hong Kong. Pada tahun 2006, Tommy pindah ke perusahaan pamannya, Hasim Joyohadikusumo di Arsari Group. Ia menjabat sebagai Deputi CEO Arsari Group, perusahaan agribisnis.
Sementara di dunia politik, Tommy bergabung di Partai Gerindra. Tommy juga sendiri tercatat pernah menjadi caleg di Provinsi Kalimantan Barat serta menjabat sebagai Bendahara Umum Partai Gerindra. Namun pada Maret 2025 ia mengaku sudah mundur sebagai bendum partai itu setelah selama 17 tahun menjabat dan mundur dari partai pada 31 Desember 2025. Ia pun dilantik sebagai Wakil Menteri Keuangan pada 18 Juli 2024 di era Presiden Joko Widodo dan tugasnya dilanjutkan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.